Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Virtual English Learning Channel, your virtual class English subject at school. Before we are going to go to material, if you have subscribed for the channel, don't forget like subscribe first to get the latest video. Hello guys, good morning. How are you today? Okay, I hope you all find thanks anytime. Amen. And don't forget to stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy together with your beloved family at home. Amen. Now today we are going to study about adjective clause. Who knows about the adjective clause? Okay, if you don't know about the adjective clause, and today I would like to explain it well about the adjective clause. Before we are going to go to the material, I'd like to say you learning objectives. What is the learning objective of adjective clauses? Students are able to identify terminology and concept the text with adjective clause. Jadi Anda semua di sini, yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus bisa mengidentifikasi terminologi dan konsep yang ada di dalam teks dengan adjective clause, dengan menggunakan adjective clause. Okay, the second one, students are able to understand kind of the text with adjective clause. Jadi Anda semua di sini juga harus memahami jenis-jenis teks yang mempergunakan adjective clause. Okay, yes, it clear? Okay, very good. Number 3, you are all complete a sentence with the right choice of adjective clause. Jadi Anda semua di sini juga harus bisa melengkapi sebuah kalimat dengan pilihan yang tepat dengan menggunakan adjective clause. Okay? Yes, very good. And then the 4th, you are all pronounce technical language by using adjective clause correctly. Jadi Anda semua di sini harus bisa mengucapkan bahasa secara teknik dengan menggunakan adjective clause secara benar, akurat, tepat, ya. Dengan menggunakan pronunciation, gesture, intonation, ya, dengan baik, dengan tepat, ya. Kapan kita menggunakan raising intonation? Kapan kita gunakan falling intonation? Anda harus tahu di mana Anda menggunakannya dengan tepat, correctly. Okay, number 5. Every student here compile sentence by using adjective clause correctly. Jadi Anda semua di sini harus bisa membuat, menyusun, ya, sebuah kalimat dengan menggunakan on your sentence, dengan menggunakan kalimatmu sendiri, dengan menggunakan adjective clause. Okay, is it clear, guys? Okay, if you are clear, very good. If you understand what I say, we are going to continue for the next material. Here you are. Check it out. Terminology. What is the terminology? Terminology, I think, definition. Yeah, definition. Here, I think we are going to explain about words. What is the word? The words is the smallest meaningful bits of a sentence. Ya, jadi word itu adalah sebuah arti yang paling kecil, potongan kata yang paling kecil atau kata yang paling kecil di dalam kalimat. Ya, paling berarti penuh arti, sedikit penuh arti. Ya, potongan word, kata. Next, each word has their own class. Jadi masing-masing kata itu mempunyai masing-masing kelasnya. Ada yang disebut dengan a verb tells what happens.
Sebuah kata kerja yang mengatakan apa yang terjadi. Next, noun names thing. Kata benda yang menyatakan nama-nama tentang sesuatu. An adjective modifies a noun. Jadi adjective adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah kata benda. Ya, itu yang harus Anda pahami dulu. Is it clear? Kalau Anda belum bisa memahami ini, akan sulit buat Anda nanti Anda membuat sebuah kalimat yang benar dengan menggunakan adjective clause. Oleh sebab itu, terminologi ini harus Anda kuasai dulu sebelum langkah lebih jauh. Clause, the basic unit of English grammar. Jadi clause itu adalah anak kalimat atau unit dasar daripada struktur bahasa Inggris. A clause is made up of at least a subject and a verb. Jadi sebuah anak kalimat itu terdiri dari paling kurang adalah sebuah pokok kalimat dan sebuah kata kerja. Itu sebuah clause namanya atau anak kalimat. Okay? A sentence may consist of one or more clauses. Jadi sebuah kalimat itu mungkin terdiri dari satu atau lebih anak kalimat. Itu yang harus Anda pahami. Okay guys, until here you get it? What I explain it? Okay? Good, very good if you got it what I explain it. Okay, next. We are going to explain about the adjective or relative clauses. Adjective clauses or relative clauses is to describe thing or to give additional information. Jadi, adjective itu adalah untuk menjelaskan sesuatu dengan memberikan tambahan informasi. Ya, jadi adjective itu tambahan informasi itu namanya apa? Adjective clause atau relative clause, right? Alright. Okay. Now, a relative pronoun is usually used to introduce an adjective clause. Biasanya pronoun yang relatif biasanya digunakan untuk memperkenalkan. Ya, untuk memperkenalkan sebuah anak kalimat adjective. The word, which, that, whose, whom, and who in the example are relative pronoun. Jadi kata-kata yang disebut dengan adjective clause adalah contohnya seperti which, that, whose, whom, and who. Kalau which itu untuk choice, pilihan. Jadi kalau kita mau membuat suatu kalimat pilihan, kita harus menggunakan which. Tapi kalau kita sebagai pengganti pilihan. Kalau that itu untuk menghubungkan apakah itu orang atau benda, boleh digunakan that. Tapi kalau whose untuk menyatakan belonging atau kepemilikan, belong. Yes? Kalau whom itu untuk menggantikan orang atau subjek yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Sedangkan who adalah untuk menggantikan posisi subjek sebagai additional information, informasi tambahan. Sampai di sini, is it clear? Okay, if you don't understand, you can ask me in the group. Okay, before you do the exercise, right? Alright. Okay, the example of adjective clause. Here you are. Look at this. On slide. Hello. Hello. Yes, okay. Okay. An English newspaper which was published in August has become famous. Oke, surat kabar bahasa Inggris yang dipublikasikan pada bulan Agustus sudah menjadi terkenal. Jadi dia menunjukkan which, yang mana. Jadi pilihan, jadi surat kabar yang mana yang terkait. Ternyata surat kabar bukan dari Indonesia tapi dari Inggris, which. Which itu menunjukkan pilihan, choice, yang mana. Oke? Jelas ya? Oke. Chasing someone who commit grab. Chasing someone ini untuk menunjukkan someone who, seseorang yang commit ya terhadap sesuatu. Who itu menunjukkan kata add information tentang who atau subjek, penghubung, kata penghubung yang menghubungkan antara ini pengganti dari someone menjadikan who. The man who is standing next to standing lamp is my teacher. Laki-laki yang berdiri di sana itu, di samping lampu itu adalah guru saya. Jadi laki-laki yang mana? Laki-laki yang berdiri di samping lampu itu ya menunjukkan who. Who itu berfungsi sebagai subjek, pengganti the man, who. You get it? Okay.
Good, very good. Okay, we are continue to the next slide. Okay, ini kedengaran nggak? Okay, we are going to talk about the kind of adjective clause for the first. Look at this, the slide. Non-defining clauses. What is non-defining clauses? The information is additional and unessential. Jadi informasi tambahan yang tidak terlalu esensi. Non-defining clauses itu adalah yang tidak terlalu penting. Tapi ini juga harus Anda ketahui. Okay, the clauses always begin and end with a comma. The determiner that is not used in these clauses. Anak kalimat ini selalu dimulai dan diakhiri dengan sebuah koma. Menekankan pada tidak digunakannya dalam anak kalimat ini. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Jadi kalau kalimat itu dimulai dengan anak kalimat, kita harus menggunakan koma di tengahnya. Tapi kalau kita menggunakan induk kalimat di awalnya, kita tidak perlu lagi menggunakan koma. Oke, paham nggak? Coba perhatikan. Jadi kalau kalimatnya dimulai dengan anak kalimat, kita gunakan koma karena diikuti oleh induk kalimat. Tapi kalau kita mulai dengan induk kalimat, komanya tidak perlu digunakan. Itulah yang disebut dengan non-defining clauses. Do you get it? Okay, very good. Now example. People power, we toppled the corrupt regime of Ferdinand Marcos in 1986 was very phenomenal. You get it? Jadi di sini people power, kekuatan rakyat yang mana ya akan membasmi korupsi rejim Marcos terjadi pada tahun 1986 sangat fenomenal. Seharusnya kalau komanya dihilang kita bisa buat kalimat seperti ini. People power was very phenomenal. Itu adalah kan induk. Kalau ini kan anak. Jadi kalau induk, nah komanya kita tidak perlu pakai. Kalau ini kan people power which, jadi people itu menjelaskan rejim Ferdinand itu adalah sangat fenomenal. Tapi kalau kita menekan pada kekuatan rakyat adalah sangat fenomenal, tidak usah pakai koma. Yang mana top the corrupt regime of Ferdinand Marcos terjadi pada tahun 1936. Itu aja bedanya ya, yang harus Anda pahami. Jadi the information in a clause between commas is considered unanswered to be stated. People power was a phenomenal group, so readers, listener will know what group is referred to. Jadi informasi di dalam anak kalimat itu di antara koma adalah dianggap tidak terlalu penting sebagai pernyataan. Jadi people power itu adalah sebuah fenomenal, grup fenomenal, sehingga pembaca atau pendengar akan tahu grup apa yang dirujuk pada people power tersebut. Do you get it? Okay, let's continue. I hope you can understand what I say, and don't forget, if you don't understand what I say, you can ask me more in the group. Okay, guys? Okay. Now, the second one, we are going to explain about kind of adjective clauses. Defining clauses. The information is important to give reader listener a clue. Don't use commas and use that is determiner. Nah itu kebalikan yang tadi, jadi tidak usah pakai koma karena ini adalah hal yang prinsip. For instance, corruption in India is a major issue that adversely affects in its economy. Ya, nah ini. Jadi korupsi di negara India adalah isu yang paling pokok yang mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka, ekonominya. Jadi ini induk kalimat lanjut diikuti dengan that. Jadi the clause memberikan informasi yang sebagai isu yang utama di India. Karena korupsi itu adalah hal yang paling kuat yang mempengaruhi ekonomi India. Oleh karena itu tidak perlu kita menggunakan koma di situ. Okay, until here, is it clear? Okay, before we are going to close our subject matter in this virtual classroom, we would like to make the conclusion or synopsis. Jadi every student in this virtual classroom, you must make the synopsis or conclusion or summary about this, about the subject matter about the adjective clauses. Okay, I think, I hope you can understand and you have fun learning with me together. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye. Nice to meet you.